Kau sangat cantik, Nona. Puji Lincoln kepada Kim dengan memamerkan wajah mesum menjijikkannya. Tutup mulutmu, brengsek. Bentak Arthur, dia tidak akan pernah terima istrinya dipuji oleh pria seperti Lincoln. Tenanglah Tuan Muda Kato, aku hanya memuji istrimu, sinis Lincoln. Bukankah begitu, Lukas? Tuan Lincoln memalingkan wajahnya ke arah samping dan di sana terlihat siluet seorang pria dengan perawakan tinggi. Kim dan Arthur mengikuti arah pandangan Tuan Lincoln dan mata Kim dan Lukas berserobok. Keduanya saling menatap tajam, bagaikan seorang binatang buas yang akan saling menyerang. Lukas bahkan tak sedikit pun memalingkan wajahnya dari Kim sejak tadi. Pria ini begitu terobsesi dengan Kim. Sejak pertama melihat Kim, Lukas sudah tertarik dan menyimpan perasaan pada Kim. Kim yang periang dan penyayang itu membuat Lukas menaruh hati kepada seorang Kimberly. Meskipun usia mereka terbilang sangat jauh, tapi karena rasa ingin memiliki Lukas, akhirnya berani melakukan pelecehan kepada Kim. Dan sekarang Lukas bertemu lagi dengan wanita yang sudah membuat dirinya menghabiskan waktu di penjara cukup lama. Dan satu yang tidak bisa Lukas terima saat Kim membuat inti tubuhnya tidak dapat berfungsi. Sehingga setiap nafsu yang datang padanya maka Lukas akan melampiaskan dengan menguliti para wanita sewaannya. Manik tajam mengerikan Lukas tak lepas dari seluruh tubuh indah Kim. Lukas berdiri dan melangkah ke arah Kim. Ia menajamkan tatapannya ke arah tangan Kim dan Arthur yang saling bertautan. Hatinya tiba-tiba memanas, emosi dan jiwa mengerikannya bangkit. Ia tidak akan pernah bisa membiarkan tubuh Kim disentuh oleh orang lain. Lukas menatap wajah Arthur yang juga menatapnya tajam. Arthur bahkan merangkul pundak Kim, membuat gigi Lukas bergemelatuk ngeri. Lukas ingin mendekati Kim dan Arthur, tapi Lincoln mencekal tangannya. Lepaskan, perintahnya dingin dengan wajah yang sangat mengerikan. Kendalikan emosimu, Lukas, bisik Lincoln. Keluarlah, perintah Lincoln kepada para wanita sewaannya. Para wanita itu pun memakai pakaian mereka kembali dan bersiap meninggalkan ruangan yang kini mendadak horor itu. Dor. Kim memberikan timah panas kepada ketiga wanita yang melayani hasrat Lincoln. Aku hanya menghilangkan jejak perbuatan menjijikkan kalian, ujar Kim. Ia mengerti tatapan Lincoln. Wow, kau sungguh keturunan Hugo. Tapi sayang mereka tidak dapat melihat kehebatanmu, cantik. Sinis Lincoln dan diselingi oleh kekehan mengejek. Tutup mulutmu keparat, pekik Arthur, lantas mendekati Lincoln dan memberikan sebuah pukulan di wajah sebelah kiri Lincoln. Buk, Tuan Lincoln yang belum siap-siap untuk menerima serangan tiba-tiba Arthur terhuyung ke samping. Tuan Lincoln mengusap sudut bibirnya yang kini sudah mengeluarkan cairan merah. Cih, Tuan Lincoln berdeci dan ia bangkit. Aku tidak akan rela istriku mendapatkan pujian dari makhluk menjijikkan sepertimu, pungkas Arthur yang terlihat geram. Seharusnya kau senang anak muda karena aku memuji istrimu. Dasar brengsek. Arthur menyerang kembali Tuan Lincoln, tapi pria tua itu dapat menghindari serangan Arthur. Arthur pun kembali menyerang Tuan Lincoln dengan sebuah tendakan yang pas mengenai ulu hati Tuan Lincoln. Tubuh Tuan Lincoln terlihat mundur ke belakang dengan kasar ketika mendapatkan tendangan mematikan dari Arthur. Arthur pun tidak memberikan kesempatan kepada Tuan Lincoln. Ia kembali mendekati pria menjijikkan itu dan memberikan sebuah tinjuan bertubi-tubi. Lincoln terlihat menghapus jejak cairan merah di sudut bibir dan hidungnya. Cih, Tuan Lincoln berdeci. Kali ini aku tidak akan menghabiskanmu, Tuan Lincoln. Malam ini kau akan merasakan apa yang dediku rasakan. Malam ini aku akan menghabisimu seperti kau menghabisi nyawa dediku. Ujar Arthur yang maniknya menyoroti Tuan Lincoln tajam. Apa kau yakin kalau aku yang membunuh Cedric? Apa maksudmu, sialan? Haha, Tuan Lincoln terkakik licik. Kau tahu siapa dalang dari pembunuhan? Cedric? Arthur yang sudah muak mendengar celotehan, busuk Lincoln kembali memberikan tendangan di dadanya. Huk, Tuan Lincoln terbatuk-batuk dan dia pun mengeluarkan muntahan cairan merah. Kau serius tidak ingin mengetahui dalang dari pembunuhan Cedric? Lincoln, meskipun sudah terlihat lama, pria itu masih mencoba mengalihkan perhatian Arthur. Tutup mulutmu, brengsek.
Aku tidak akan mendengarkan tipu busuk darimu. Asal kau tahu aku melihat dengan mataku sendiri. Kau tega menghabisi dan membantai habis seluruh bawahan Dedi. Kau tidak akan mencoba mengkambing hitamkan seseorang lagi, Tuan Lincoln. Kalau Arthur sedang memukuli Lincoln dengan membabi buta, maka lain halnya dengan Kim yang kini manik indahnya menatap nyalang pria di depannya. Dada Kim terlihat naik turun dan genggaman tangannya mengencangkan di balik saku jaketnya. Ini rasanya Kim melenyapkan manusia mengerikan yang ada di hadapannya ini. Melihat wajah Lukas saja, Kim ingin rasanya memuntahkan isi perutnya. Apalagi pria itu tersenyum miring ke arahnya. Kim memundurkan tubuhnya saat Lukas melangkah maju. Kim tidak mampu bergerak lagi saat punggung belakangnya terbentur dinding ruangan. Kim mengeluarkan sebuah belati yang ia simpan di saku jaketnya. Lukas kini berjarak 2 langkah dari Kim. Kalau Kim menatap pria di depannya dengan tajam, maka lain halnya dengan Lukas yang menatap Kim penuh puja. Bila Kim ingin menghabisi pria mengerikan ini, maka Lukas ingin membawa Kim ke dalam pelukannya. Seandainya Lukas mengetahui kalau wanita impiannya masih hidup, dirinya akan membuat Kim menjadi miliknya. Lukas tidak memperhatikan Kim sudah mempunyai suami, yang ia inginkan adalah Kim menjadi miliknya. Menjauhlah, ujar Kim dingin. Lukas terlihat memejamkan matanya menikmati alunan suara Kim yang begitu mendayu di pendengaran Lukas. Menjauhlah berdebah, sentak Kim. Lukas terlihat tersenyum miring dan tangannya menggantung ingin menyentuh wajah Kim, tapi dengan segera Kim menggores lengan pria itu. Lukas bergeser sedikit ke samping dan ia terlihat meringis, tapi itu cuma sejenak dan pria itu kembali ingin menyentuh Kim. Jangan menyentuhku, teriak Kim. Arthur yang mendengar teriakan istrinya segera mendekati Kim, tapi dengan sengaja Tuan Lincoln menghalangi langkah pria itu. Tuan Lincoln memukul punggung Arthur menggunakan sebuah stick golf. Saat Arthur sedang lengah, Arthur terjatuh ke depan dan keningnya berdarah saat terbentur. Lincoln ingin menghantam kepala Arthur memakai stick golf tersebut, tapi suara tembakan membuat Tuan Lincoln mengurung niatnya. Tiba-tiba Tuan Lincoln luruh ke lantai saat sebuah peluru menembus kepalanya. Arthur menengok ke belakang. Ia dapat melihat Larry di ambang pintu dengan sebuah senjata api. Mana Kim? Dek, pertanyaan Larry membuat Arthur membeku. Ia segera bangkit dengan wajah terkejut. Arthur, Kim mana? Bentak Larry. Kim, lirik Arthur seperti orang linglung. Tadi dia melawan pria itu. Sial, umpat Larry dan ia segera mencari keberadaan adiknya itu. Cepatlah sialan. Larry meneriaki Arthur yang masih membeku di tempatnya. Arthur yang tersadar lantas mengikuti Larry menyusuri setiap lorong di lantai 2 mansion Lincoln. Arthur dan Larry menaiki tangga menuju rooftop saat mendengar suara berisik di sana. Mereka terkesiap saat menyadari sesuatu. Mereka sedang dijebak, mereka masuk ke dalam perangkap pria mengerikan itu. Larry dan Arthur segera menaiki tangga dengan tergesa-gesa. Mereka tidak ingin Lukas membawa Kim. Kalau itu sampai terjadi, maka mereka pasti tidak akan menemukan Kim dengan mudah. Okusan. Sementara di rooftop mansion Lincoln, terima kasih. Ucapan itu keluar dari mulut Lukas kepada seorang wanita yang tersenyum miring kepadanya. Aku harap kamu bawanya jauh dari sini, sahut wanita dengan penampilan tomboy itu. Itu pasti, aku tidak akan pernah melepaskan wanita impianku. Lukas memandangi wajah Kim yang berada di gendongannya. Kim yang sedang tak sadarkan diri saat seorang wanita diam-diam membekap mulut Kim dari belakang dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Kim yang lengah dan Arthur yang sibuk menghajar Lincoln tidak menyadari akan rencana Lukas dan seorang wanita yang sejak tadi bersembunyi di balik dinding.